Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena berkat anugerahnya yang besar kepada kita. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Sebuah pujian mengingatkan kita bahwa kita bisa melewati melalui hari-hari kita. Kita bisa menikmati berkat-berkatnya. Itu semua karena anugerahnya. Mari kita membawa pujian, seluruh pujian kita, bahwa ucapan syukur kita kepadanya melalui pujian, ku ada sebab anugerahmu. Ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kami undang buat bangkit berdiri. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya.
Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu sangat melimpah dalam kehidupan kami, di mana Bapa telah melindungi kami, di mana Bapa telah membimbing kami dari hari-hari sebelumnya dan sampai selamanya. Kami yakin bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat sebelum-sebelumnya. Semoga Tuhan bisa mengampuni, semoga Tuhan bisa menyayangi, semoga Tuhan bisa membimbingnya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di mana ibadah kami ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, terima kasih, berkatilah kami, berkatilah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, untuk lebih taat lagi terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, dalam rangka memperingati kemerdekaan yang ke-75 tahun, maka gereja kita turut ambil bagian untuk boleh memperingati akan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan 3 buah pujian, Indonesia Raya, Satu Nusa Bangsa, dan Padamu Negeri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh merayakan akan kemerdekaan bangsa kami, Tuhan. Hari kemerdekaan negara kami, Indonesia, yang memasuki tahun ke-75. Tuhan, anugerah-Mu begitu besar. Engkau sudah menolong bangsa ini, Tuhan, supaya bangsa ini boleh memerdekakan akan negara kami. Terima kasih Tuhan pada pendiri bangsa, pendiri negara ini Tuhan, yang sudah berkorban, rela Tuhan, memberikan seluruh hidupnya hanya untuk supaya bangsa kami bisa merdeka, bangsa kami bisa berdaulat Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua. Terima kasih Tuhan, karena bangsa kami boleh sekarang menikmati kemerdekaan, dan kami ingin mengisi kemerdekaan ini dengan segala kemampuan dan daya yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, pakai akan pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, yang saat ini memimpin bangsa kami. Tuhan, biar Tuhan menganugerahkan kepadanya hikmat dan akal budi untuk dapat membawa kami bangsa Indonesia mencapai tujuan daripada bangsa kami, yaitu satu bangsa yang adil, bangsa yang makmur. Biar Tuhan Kau yang menolong itu semua. Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kami sedang mengalami Tuhan satu tekanan yang begitu besar, satu tekanan yang menghimpit kami, di mana COVID-19 telah mengambil bagian untuk dapat memporak-porandakan akan keadaan kami. Tetapi kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan tetap menyertai bangsa kami. Bangsa kami Tuhan dipimpin oleh Tuhan. Engkau membebaskan, Engkau menolong supaya kami bisa melewati akan COVID ini. Bapa, sekalipun Tuhan, kami masih harus bersama-sama dengan COVID ini. Biar Tuhan berikan hikmat-Mu. Tolong supaya seluruh bangsa mentaati setiap protokol yang telah dipersiapkan, telah disusun Tuhan. Supaya itu semua boleh memberikan kepada kami Tuhan keamanan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh lepas. Kami bersama-sama berdoa, tolong supaya bangsa ini Tuhan boleh menghasilkan sesuatu Tuhan, produk-produk yang baik. Tolong Tuhan supaya bangsa ini dipimpin oleh Tuhan di dalam hikmat dan anugerah kemurahan Tuhan, supaya mempunyai jadi bangsa yang benar-benar takut akan Tuhan, bangsa yang benar-benar beradab, bangsa yang benar-benar takut, dan juga Tuhan saling menghormati satu dengan yang lain. Peliharakan bangsa ini Tuhan di dalam jalan kebenaran. Jauhkan dari segala sesuatu Tuhan yang bisa memecah belah bangsa ini, supaya bangsa ini bersatu padu di dalam kerangka daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar Pancasila yang menjadi dasar negara kami hormati Tuhan, dan kami junjung tinggi di bawah pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan semua bangsa kami di dalam tangan-Mu. Tolong supaya bangsa kami Tuhan boleh keluar Tuhan dari segala tekanan-tekanan yang ada, tekanan ekonomi yang saat ini. Biar Tuhan tolong supaya kami bisa mengatasinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin bangsa kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyenangkan-Mu
semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan diriku. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu, sebuah lagu yang mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul Doa Kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami
atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan kepercayaan untuk bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saat ini marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau menunjukkan kemurahan dan kebaikan-Mu yang sempurna, dan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sejati. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh melewati hari-hari kami dalam pimpinan dan pemeliharaanmu. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau memelihara kami, karena kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang telah Engkau pilih untuk Engkau selamatkan. Terima kasih juga untuk kesempatan pada pagi hari ini, karena kami beribadah kepada Tuhan. Maka kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami. Kiranya Engkau boleh menolong supaya kami boleh membuka hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Kiranya kami semua ya Tuhan boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahaminya dengan baik. Sehingga dengan demikian hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, boleh dikuatkan dan boleh dihiburkan karena kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan mendengarkan seruan doa kami ketika kami memohon pertolongan-Mu di dalam kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, di dalam ibadah kita pada pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai ayat 31. Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai 31. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah
bahwa Engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang membaca, merenungkan, dan berkomitmen melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat sekalian, pada ibadah kita hari ini, kita mengucap syukur yang tak henti-hentinya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Juga kita mengingat bahwa besok kita memperingati hari kemerdekaan kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah merdeka selama 75 tahun. Dan itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan membuat kita menjadi bangsa yang berdaulat. Tuhan membuat kita menjadi bangsa yang merdeka. Dan saat ini kita menjalani hari-hari kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara. Dengan sungguh-sungguh kita bisa mengalami kemurahan Tuhan. Kita bisa mengisi kemerdekaan dengan aktivitas-aktivitas. Kita bisa melakukan hal-hal positif dan produktif di tengah-tengah bangsa ini. Sekalipun juga saat ini bangsa kita sedang bergumul melewati pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum tuntas. Tetapi kita sebagai orang percaya tetap berdoa, tetap memohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan mengasihani bangsa kita. Kita sebagai orang percaya juga tidak anti terhadap bangsa kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkontribusi membangun bangsa kita, untuk bisa juga berkontribusi mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka di dalam kita juga memperingati hari kemerdekaan kita, kita bersama-sama juga hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, dan kita jangan henti-hentinya berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kita. Kita juga jangan henti-henti mengasihi bangsa kita, melakukan apa yang kita bisa lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang saya sudah bacakan kepada kita pada pagi hari ini, saya berikan tema yaitu saat berkat tak mengaburkan panggilan. Saat berkat tak mengaburkan panggilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, semua orang merancangkan sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Semua orang ingin mendapatkan ketenangan di masa depan atau di masa tua mereka. Dan kita bisa melihat fakta menunjukkan bahwa banyak orang mempersiapkan sesuatu yang akan dinikmati, yang akan dihadapi di masa depan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita lihat bahwa Yakub dan keluarganya juga adalah orang yang ada sebagai orang asing atau sebagai pendatang di tanah Mesir. Tentu kita tahu latar belakang mengapa Yakub dan keluarganya ada di Mesir. Mereka ada di Mesir oleh karena terjadi kelaparan di tanah Kanaan, dan Yusuf anak Yakub sudah mendahului mereka ada di Mesir atas pimpinan Tuhan, atas kedaulatan Tuhan. Meskipun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan punya rencana di dalam kehidupan keluarga Yakub sebagai umat pilihan, sehingga melalui peristiwa
Yusuf ada di Mesir meskipun liku-liku kehidupan yang sulit dia jalani, tetapi Tuhan mempersiapkan itu semua untuk keluarga Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam pasal 47 ini kita melihat ada gambaran yang cukup jelas, dan gambaran ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi keluarga daripada Yakub sendiri. Status mereka di sini seperti yang dikatakan di dalam pasal 47 ayat 27, di sini dikatakan mereka itu sebagai orang asing di tanah Mesir. Mereka diam di tanah Gosen, tetapi status mereka sebagai orang asing. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, status orang asing di zaman kuno adalah status yang juga cukup memprihatinkan. Mereka tidak punya pegangan apa-apa, mereka pun juga tidak punya tanah, mereka pun juga hanya bergantung pada belas kasihan pemerintah di mana mereka menumpang. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa justru keadaan berbalik, Bapak Ibu. Ada semacam kontras antara penduduk negeri Mesir dengan Yakub dan keluarganya yang tinggal di tanah Gosen sebagai orang asing. Apa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Di dalam pasal 47 ayat 13 sampai ayat 26 kita melihat apa yang terjadi dengan warga Mesir. Mereka hidup di dalam kesusahan, mereka hidup di dalam kelaparan, sampai-sampai mereka datang kepada Yusuf, menjual tanah-tanah mereka, menjual hewan-hewan ternak mereka, dan bahkan menyerahkan hidup mereka sebagai budak karena begitu parah kelaparan yang dialami oleh mereka. Tetapi kita melihat di sini ada semacam kontras yang dialami oleh keluarga Yakub. Apa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Mereka di sini di dalam pasal 47 ayat 27 dikatakan mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ungkapan ini menjelaskan kepada kita bahwa kondisi orang-orang Israel, keturunan Yakub, keluarga Yakub, ini adalah kondisi yang penuh dengan keberkatan. Pengakuan Yakub sebagai orang asing di sini mempertegas bahwa ia memang tidak bisa menyangkali status sebagai orang asing itu. Seharusnya kondisinya adalah kondisi yang kurang beruntung. Kondisinya adalah kondisi yang memprihatinkan. Tetapi yang mengejutkannya adalah keterangan teks dalam perikop ini menjelaskan tentang keadaan yang melampaui daripada ekspektasi Yakub. Keadaan yang melampaui daripada status sebagai orang asing. Bahkan bila dibandingkan dengan masyarakat umum sebagai masyarakat Mesir pada waktu itu, keluarga Yakub tidak pernah berkekurangan. Mereka pun juga tidak perlu datang kepada Yusuf untuk bisa menggadaikan apa yang mereka punya demi mendapatkan makanan. Mereka hidup di dalam ketenangan, mereka hidup di dalam kecukupan, mereka tidak berkekurangan. Sementara orang-orang pribumi, orang-orang yang waktu itu berstatus sebagai warga Mesir itu hidup di dalam kekurangan, dan bahkan akhirnya mereka memberi hidup menjadi budak Firaun. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keberuntungan Yakub itu dijelaskan di dalam pasal 47 ayat 27 tadi, yaitu apa? Mereka Yakub sebagai orang asing tetapi diam di tanah Mesir. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Karena apa? Karena ternyata sebagai orang asing bisa mendapatkan akan keamanan, bisa mendapatkan status sebagai orang yang diam. Perhatikan pasal 47 ayat 27, maka diamlah Israel di tanah Mesir. Kata diam ini di dalam bahasa Ibrani memakai kata yasab.
Yasaf ini artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Yaitu tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lama sehingga bisa memungkinkan untuk meniti karir, bisa memungkinkan untuk bisa bekerja, bisa memungkinkan untuk merencanakan masa depan. Artinya tinggal yang dimaksud di sini itu adalah kontras dengan status sebagai orang asing. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kata ini juga menerangkan, kata Yasaf ini menerangkan konsekuensi yang didapat, yaitu menjadi penduduk dan pasti memiliki bagian yang indah dari negeri di mana Yakub ada. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaan kita adalah mengapa Yakub dan keluarganya mengalami keberuntungan yang begitu melimpah? Status mereka sebagai orang asing, tetapi narasi menegaskan mereka bisa diam dengan tenang tanpa diganggu. Mereka berstatus sebagai orang asing, tetapi mereka tetap berkecukupan meskipun penduduk negeri berkekurangan sampai menyerahkan hidup mereka, diri mereka menjadi budak bagi Firaun. Saudara-saudara, apa yang menjadi alasan Yakub mendapatkan berkat yang begitu melimpah? Saya mencatat ada 2 hal alasan mengapa Yakub dan keluarganya itu menjadi orang yang aman, menjadi orang yang tidak berkekurangan, menjadi orang yang tetap survive. Alasannya pertama adalah dalam nas ini dijelaskan kepada kita tentang kelimpahan keturunan Yakub. Nah, saudara-saudara, kelimpahan keturunan dalam konteks kuno itu dapat dipahami sebagai berkat Tuhan. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam konteks kuno seringkali orang yang tidak punya keturunan dianggap tidak diberkati oleh Tuhan. Dengan petunjuk di dalam pasal 47 ayat 27 ini tentang bertambah banyaknya keturunan Yakub, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya ketenangan, kelimpahan, kecukupan yang dialami oleh Yakub, termasuk juga banyaknya keturunannya, itu adalah berasal dari Tuhan. Artinya, mengapa Yakub sedemikian rupa itu mendapatkan segala sesuatu itu? Karena Tuhan memberkati Yakub. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengapa Yakub dan keluarganya begitu mendapatkan hal-hal yang istimewa itu? Hal yang kedua, dalam nas yang sama kita membaca justru di dalam pasal 47 tadi, di dalam pasal 47 Yakub meminta kepada Yusuf anaknya supaya kelak kalau Yakub meninggal, maka Yakub harus dikuburkan di tanah Kanaan. Artinya Yusuf jangan menguburkan ayahnya di tanah Mesir. Apa artinya itu semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Hal ini menegaskan kepada kita bahwa Yakub tahu apa yang menjadi faktor penyebab mengapa ia ada di Mesir. Dan Yakub tidak pernah melupakan identitasnya sebagai keturunan daripada Abraham yang mendapatkan janji dari Tuhan, sebagai umat kovenant, sebagai umat perjanjian, sebagai orang yang memang dipilih oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, penulis kitab Kejadian yaitu Musa itu menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan Yakub di Mesir bukan sekedar mencari makanan, tetapi itu sudah diatur oleh Tuhan. Kita tahu melalui pengakuan Yusuf mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang mengirim dia ke Mesir untuk menyelamatkan satu bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu penulis kitab ini juga menegaskan kepada kita bahwa Yakub tidak ingin terus hidup di Mesir dan bahkan mengakhiri hidupnya tanpa jejak
dan melupakan apa yang menjadi panggilannya. Bagian kitab Kejadian menjelaskan pimpinan Tuhan atas Yakub dan keluarganya. Itu kita bisa lihat misalkan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Kemudian juga di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 5 dan Kejadian pasal 50 ayat 20. Saya bacakan satu bagian saja di dalam Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 4 sampai 5. Begini kata Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Melalui pengakuan Yusuf ini, penulis kitab Kejadian menegaskan kepada kita bahwa keberadaan Yakub di Mesir bukan hanya sekedar mencari peruntungan, tetapi itu semua ada di dalam pimpinan Tuhan, semua ada di dalam pengaturan Tuhan, semua itu ada di dalam penjagaan Tuhan terhadap orang-orang yang Ia pilih sendiri. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari bagian ini kita bisa simpulkan bahwa keberuntungan Yakub itu berasal dari pimpinan Tuhan. Jadi semua apa yang didapatkan oleh Yakub, ketenangan, kecukupan, bertambahnya keturunan, itu juga ada di dalam pimpinan Tuhan. Jadi ada dua hal yang menjadi alasan mengapa Yakub begitu berlimpah, mengapa Yakub dan keluarganya begitu mendapatkan hal-hal yang begitu istimewa. Pertama tadi karena Tuhan memberkati Yakub, dan yang kedua karena Tuhan memimpin Yakub sebagai orang pilihannya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub mendapatkan hal yang baik oleh karena Tuhan memimpin dan mengarahkan langkahnya. Memang banyak hal yang tidak diketahui oleh Yakub, banyak hal yang menjadi misteri di dalam kehidupannya, juga termasuk masalah-masalah kompleks dalam keluarga. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat bahwa ternyata Tuhanlah yang lebih berdaulat, Tuhanlah yang menunjukkan dan menyatakan keputusannya supaya terlaksana. Coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu banyak hal yang tidak diketahui oleh Yakub ketika Yusuf masih bersama-sama dengan dia, ketika Yusuf masih belum dijual ke Mesir. Itu permasalahan-permasalahan keluarga menjadi suatu hal yang membuat hatinya juga merasa sakit. Bahkan sempat ketika Yusuf dilaporkan telah diterkam oleh binatang, maka binatang buas, maka Yakub mengatakan, "Hendaklah aku juga masuk di dalam dunia orang mati." Itu pergumulan batin yang begitu sangat dalam dialami oleh Yakub. Tetapi saudara-saudara, siapa yang bisa menduga bertahun-tahun ke depan ternyata Tuhan yang merencanakan sesuatu yang indah dalam keluarganya. Tuhan memakai sesuatu yang dianggap oleh mereka sebagai kejahatan untuk bisa menyelamatkan mereka satu keluarga. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Yakub menikmati keputusan Tuhan, kehendak Tuhan yang terlaksana di dalam hidupnya sebagai bukti bahwa Allah setia terhadap perjanjiannya. Hal ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai umat Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita perlu memperhatikan kehendak Allah. Kita perlu taat pada kehendak Allah. Kita perlu tunduk pada kehendak Allah. Saudara-saudara, hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Tujuan hidup kita juga diarahkan oleh Tuhan. Yakub pada masanya juga mengalami persoalan dalam misteri-misteri yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ia dituntun oleh Tuhan. Begitu pula dengan kita.
Kita memang tidak bisa memungkiri kelemahan dan keterbatasan kita. Namun dalam terang Yesus Kristus, kita bisa memahami tujuan hidup kita. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat pilihan, kita memahami tujuan hidup kita di dalam terang Yesus Kristus. Tidak ada musibah yang begitu serius yang mampu menggagalkan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak ada musibah yang begitu serius sehingga itu bisa menggagalkan rancangan Allah bagi kita. Sebaliknya juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada rancangan super kita untuk melengkapi penggenapan rancangan Allah agar terlihat lebih sempurna. Sesungguhnya rancangan Allah dan kehendak Allah dalam kehidupan umat pilihannya itu adalah rancangan sempurna. Tidak ada sesuatu yang kita bisa tambahkan untuk kegenapannya. Kalau Allah menggenapi rencana dan rancangannya dalam hidup kita, maka tidak ada satu poin pun yang perlu untuk kita tambahkan. Tidak ada satu nasihat pun yang kita perlu berikan kepada Tuhan. Hanya apa yang kita bisa lakukan, tunduk sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai aplikasi praktis dalam kehidupan kita, kita akhirnya bersyukur bahwa sebagai umat covenant, sebagai umat perjanjian, kita terus berharap kepada Allah karena hidup kita ini ternyata hidup di dalam pemeliharaan dan di dalam pimpinan Tuhan. Kalau hidup kita di dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan, dimanapun kita berada, tangan Tuhan yang kuat tetap menopang kita. Perhatian Tuhan yang begitu juga teliti itu melihat kita dan juga menguatkan kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita berefleksi sejenak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau kita boleh memilih sebetulnya, tentu kita memilih sebagai warga negara di tempat yang kita anggap sekarang adalah tempat yang maju, tempat yang canggih, tempat yang punya teknologi yang begitu maju, tempat di mana juga ada negara yang menyediakan jaminan sosial sehingga kita tidak perlu merasa ketar-ketir di dalam mencari akan kebutuhan kita. Kita dijamin saat kita sakit, kita dijamin saat kita membutuhkan dana pendidikan. Tentu kita ingin itu semua, tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keberadaan kita di negara kesatuan Republik Indonesia, mau status kita sebagai pendatang, mungkin nenek moyang kita dulu datang dari negara tertentu, lalu saat ini kita sudah menjadi warga negara Indonesia. Kita harus juga berkarya di sini, karena Tuhan memimpin kita ada di sini. Tuh, kita perlu bersyukur kepada Tuhan, karena kita ditempatkan di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan segala kondisi-kondisi yang saat ini kita alami, janganlah membuat kita menjadi tawar hati. Karena kita adalah orang percaya. Kalau kita adalah orang percaya, maka kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Pada waktu kita memperingati hari kemerdekaan kita, kita pun juga ingat bahwa keberadaan kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini juga adalah keberadaan oleh karena maksud Tuhan. Maka marilah kita berkarya di sini. Marilah kita mengasihi bangsa kita. Marilah kita juga beribadah kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Dan marilah kita menjadi saksi di tengah-tengah bangsa kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kedua, kita juga sebagai orang percaya bersyukur bahwa apa yang kita terima itu melebihi apa yang kita harapkan dan melebihi dari apa yang kita usahakan. Sekali lagi, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, kita jangan sekali-kali menggerutu. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui narasi ini kita belajar bahwa Yakub tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan sesuatu yang begitu mewah, begitu istimewa itu. Tetapi Tuhan berikan kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang sudah Tuhan berikan juga dalam kehidupan kita, itu pasti melampaui apa yang kita harapkan. Melampaui apa yang kita usahakan.
Saudara-saudara, di dalam hitungan apa yang kita bisa usahakan, bagaimana itu bisa menghasilkan, tetapi di sana ada berkat Tuhan yang menyertai. Di sana ada berkat Tuhan yang hadir di dalam apa yang kita kerjakan, di dalam keluarga kita, di dalam karier kita, di dalam mencapai cita-cita kita. Di sana Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Hanya saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, kita menganggap bahwa seakan-akan Tuhan tidak bertindak. Kita menganggap bahwa seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan kita. Kita menganggap bahwa kita tinggal sendirian dan harus memikirkan apa yang perlu untuk kita kerjakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan lupa bahwa sungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Hanya kita sendiri juga harus terus percaya pada pimpinan, pada penyertaan Tuhan, pada kehendak Tuhan, pada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini kita sampai pada puncak pembahasan tema khotbah kita hari ini, yaitu puncak pencapaian kita bukan pada keberkatan. Sekali lagi, puncak pencapaian kita bukan pada keberkatan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembali mengamati perikop ini dengan mengacu pada kehidupan Yakub di masa tuanya. Di masa tua, Yakub mengalami kelimpahan. Yakub tidak berkekurangan. Yakub bisa menyaksikan juga kelahiran cucu cicinya, dan dengan senang hati ia bisa bermain dengan cucu-cucunya sambil juga menikmati pemeliharaan Tuhan, kecukupan yang selalu hadir setiap hari dalam kehidupannya. Ia bisa dikatakan sudah tenang dengan materi. Ya, di masa tua ada kecukupan, ya. Yakub juga bisa menyaksikan keberhasilan anak-anaknya. Yakub bisa bersukacita hari ini melihat anaknya, cucunya bisa melahirkan, gitu ya. Pertambahan keluarga menjadi kesukaan, ketenangan, ya. Kita bisa imajinasikan ya seorang kakek yang bisa melihat pertambahan anggota keluarganya. Ini sesuatu yang bisa menenangkan hati. Secara materi, secara kehadiran keluarga, itu sebetulnya sudah membuat Yakub tenang, tidak mengalami masalah, tidak memikirkan lagi bahwa aku tidak punya warisan untuk wariskan kepada anak-anakku. Tidak lagi memikirkan bagaimana nanti kecukupan cucu-cucuku. Tidak lagi memikirkan, waduh aku sebatang kara tidak punya keturunan. Yakub sudah memiliki semuanya yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa semua orang itu menginginkan bahwa ada puncak pencapaian, ada waktu tertentu memiliki ketenangan pada masa tua, dan rasanya Yakub ini termasuk orang yang begitu sukses ya di masa tua di dalam pandangan dunia. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketenangan hati Yakub itu ternyata tidak terletak pada kelimpahan materi itu. Sungguh kondisi yang di sini kita lihat bahwa Yakub meminta kepada Yusuf anaknya supaya berjanji, supaya bersumpah agar nanti ketika Yakub meninggal, Yusuf tidak menguburkan ayahnya tersebut di Mesir, tetapi menguburkannya di tanah Kanaan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini Yakub memikirkan tanah Kanaan. Betapa pentingnya bagi Yakub tanah Kanaan tersebut. Ia ingin dikuburkan di sana. Yakub tidak sedang bergurau karena ia mengungkapkan itu dengan begitu serius kepada Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang membuat Yakub memikirkan tanah Kanaan? Bukankah ia sudah memiliki kelimpahan materi?
Bukankah ia sudah memiliki anak-anak yang begitu banyak? Bukankah ia sudah menyaksikan cucu-cucu, cici-cici yang begitu banyak? Tetapi Yakub tetap memikirkan tanah Kanaan. Alasannya adalah panggilan sebagai umat covenant. Panggilan sebagai umat perjanjian. Identitas sebagai umat perjanjian. Artinya bagi Yakub, puncak pencapaian dalam hidup tidak terletak pada banyaknya materi dan bahkan kehadiran keluarga yang begitu menyukakan. Yakub memikirkan bahwa ternyata yang menjadi pencapaian yang tinggi di dalam kehidupan ini tidak berhenti pada keberkatan, pada kepemilikan banyak hal. Lagi pula Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yakub meminta kepada Yusuf agar dia dikuburkan di tanah Kanaan sebagai konsekuensi, sebagai bentuk kesadaran bahwa bagi Yakub Mesir bukanlah tempat yang permanen, bukanlah tempat yang selama-lamanya itu ditempatinya, karena Yakub ingat perjanjian Allah terhadap kakeknya Abraham. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Justru bagi Yakub dan bagi penulis kitab Kejadian ini, penulis kitab Kejadian adalah Musa, Bapak Ibu. Dan melalui tindakan ini, Musa sebetulnya mengajarkan kepada orang Israel yang dia pimpin keluar dari Mesir, bahwa justru meninggalkan Mesir berarti menjadi gambaran keselamatan yang besar dari Tuhan atas umatnya. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita dan sekaligus kita introspeksi diri kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita merenungkan tema ini saat berkat tak mengaburkan panggilan. Bapak Ibu saudara-saudara, menetapkan tujuan pencapaian dalam kehidupan kita itu merupakan hal yang lumrah dimiliki oleh setiap orang. Keberhasilan, kesuksesan itu seringkali diukur dari seberapa banyak aset yang dimiliki ketika seseorang memasuki usia indah atau lanjut usia. Itu adalah ukuran dunia, itu adalah ukuran manusiawi. Orang akan datang kepada koleganya, mungkin temannya SD, ketika rambut mereka sudah putih dan mereka berbincang-bincang. Mereka saling bertanya, rumahmu di mana? Sudah punya aset berapa? Perusahaannya berapa? Berapa orang yang sudah dikader? Berapa orang anak? Berapa orang cucu? Bagaimana jaminan masa tua? Semua orang bisa memikirkan dan bertanya kepada temannya. Karena itulah ukuran-ukuran alamiah. Itulah ukuran-ukuran yang seringkali menjadi juga ukuran yang diberlakukan kepada semua orang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah kita sebagai orang percaya kita menerapkan ukuran itu dalam kehidupan kita? Artinya kita menganggap bahwa hidup ini berhenti pada pencapaian ketika aset banyak, ketika anak cucu bertambah-tambah. Saudara-saudara, kalau hanya seperti itu berarti kita sama dengan semua orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi orang percaya, tujuan pencapaian tidak boleh berhenti pada keberkatan. Tujuan hidup tidak boleh mandek hanya sampai pada kepemilikan aset, kepemilikan keluarga. Kita belajar dari kehidupan Yakub. Buat apa Yakub susah-susah harus meminta kepada anaknya Yusuf supaya kembali ke tanah Kanaan? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu
Sesungguhnya di khotbah ini tadi saya sudah singgung bahwa hidup kita ini sebetulnya adalah hidup yang dalam keberkatan Tuhan. Oleh karena itu kita harus memeriksa diri kita. Apakah tujuan hidup kita? Jangan-jangan tujuan hidup kita itu kita arahkan pada kepemilikan aset kita. Jangan-jangan tujuan hidup kita hanya terarah pada kepemilikan keluarga yang kelihatan harmonis dan pertumbuhannya bertambah-tambah. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita perlu memikirkan lagi dan memeriksa hati kita. Jangan-jangan kecintaan kita pada keberkatan itu, pada berkat itu, pada materi itu justru membuat hati kita semakin bersahabat dengan dunia. Dan termasuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perlu memikirkan mengapa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan-jangan ada motif terselubung di balik itu. Saudara-saudara, ketika berkat tak mengaburkan panggilan, maka kita akhirnya tahu bahwa apa yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini kalau Tuhan menyediakan kepada kita berkat kecukupan. Hari ini kalau Tuhan memelihara kita dan memberikan kepada kita kesehatan secara jasmani. Hari ini kalau kita sadar bahwa Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan. Maka marilah kita menggunakan itu untuk melayani Tuhan. Marilah kita menggunakan itu untuk memberitakan Injil Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mengenal seorang. Dalam beberapa waktu yang lalu, orang tersebut mendukung salah satu mahasiswa kami. Dan ia mengatakan kepada saya, orang ini baru lulus kuliah, saudara-saudara, dan sedang merintis usahanya sekarang. Saya begitu salut kepadanya, seorang anak muda, belum menikah, masih meniti karir, masih berusaha, itu mau menolong atau mensponsori seseorang mahasiswa yang ada di sekolah teologi di tempat saya mengajar. Dan saya begitu salut, tanpa tanya, lalu dia berkata kepada saya, "Pak, doakan saya. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan saat ini untuk melayani Tuhan. Kalau saya punya berkat sedikit, maka saya sisihkan itu untuk bisa mendukung pelayanan. Saya mendukung mereka yang ada di garis depan, di dalam memberitakan Injil, di dalam melayani Tuhan. Maka saya menyisihkan sedikit berkat yang saya punya untuk saya beri untuk sebagai bukti bahwa saya ikut bersama-sama." Marilah kita melangkah lebih jauh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jangan memikirkan survive diri kita sendiri. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya berhenti memberikan kepada kita berkat saja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita memastikan bahwa puncak pencapaian kita adalah kehidupan yang mengambil bagian dalam kabar keselamatan Kristus. Berkat bisa digunakan sebagai fasilitas karena Tuhan memberikan itu bagi kita. Memang di masa-masa kesulitan seperti ini, kita lebih cenderung memikirkan ketahanan kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, ingatlah, dalam waktu apapun, gereja tetap pada panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia. Marilah kita menjadi berkat bagi negara kita. 75 tahun negara kita sudah merdeka. Marilah kita bergandengan tangan. Marilah kita memunculkan antusias untuk bisa melayani bangsa kita. Untuk bisa membawa bangsa kita ini juga melihat terang Tuhan. Marilah kita melayani di dalam bangsa kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka oleh karena itu, kita memohon kekuatan dari Tuhan, memampukan kita untuk
memahami panggilan hidup kita dan untuk bisa hidup di dalam anugerah dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini, hidup kita diubahkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong supaya kami boleh mensyukuri bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus untuk bisa menjadi orang percaya kepadamu. Maka biarlah kiranya kami ya Tuhan sungguh-sungguh boleh menjalani panggilan kami, bukan hanya sekedar mendapatkan berkat dari Engkau, tetapi juga menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mendengar firman-Mu, dan kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan bila kita boleh beribadah saat ini, dan biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan boleh memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah disampaikan oleh Pak Yamo. Kiranya pelayanan Bapak boleh memberkati banyak orang dan juga keluarga Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang menjadi pengumuman, terima kasih untuk pelayanan bagi teman-teman yang sudah ambil bagian melayani hari ini, dan juga pelayanan multimedia yang disampaikan oleh Pak Evan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua, dan Tuhan memberkati juga keluarga. Kemudian persembahan Bapak Ibu boleh bisa transfer di nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu, dan juga melalui amplop yang sudah dibagikan. Kemudian PA setiap hari Kamis pukul 19 atau pukul 7 malam tetap berjalan dengan baik. Kemudian PA setiap hari Jumat dan Sabtu tetap juga berjalan dengan baik. Bapak Ibu harap memperhatikan WhatsApp group. Kiranya kita melalui persekutuan boleh bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan. Kemudian PA Pemuda akan kita laksanakan minggu depan ini. Maka bagi teman-teman harap mempersiapkan diri, dan kita akan hubungi secara pribadi. Nantinya kita pakai aplikasi apa begitu, nanti kita akan putuskan minggu depan ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, Bapak Ibu boleh menghubungi Pak Pendeta. Demikian pengumuman, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini, di pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu, menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kami masih ada di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak membatasi kami di dalam kami intim dengan Tuhan. Maka biarlah apa yang kami lakukan, puji-pujian yang boleh kami bawa di hadapan Tuhan, boleh nama Tuhan dimuliakan, dan melalui firman Tuhan yang ditaburkan, itu boleh memberkati hidup kami, mengubah cara pandang kami untuk semakin hari lebih melihat segala sesuatu di dunia ini berdasarkan kacamata pandang kami di dalam iman kami kepada Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami. Sekiranya Tuhan terus menolong anak-anak-Mu ini di dalam seluruh pelayanan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi anak-Mu. Hamba-Mu berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan GIA Jemur Sari. Engkau Tuhan tolong, Tuhan kasihi seluruh jemaat Tuhan di dalam seluruh apapun yang mereka kerjakan. Sekiranya Tuhan berbelas kasihan bagi seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang bergumul di dalam sakit penyakit yang mereka alami, ya Tuhan, Engkau Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, ya Tuhan, Engkau ada bagi mereka, membukakan jalan dan membukakan pintu bagi mereka. Mereka bergumul di dalam kebutuhan hari lepas hari. Engkau Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan hari lepas hari, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau memelihara hidup mereka, iman mereka kepadamu, supaya mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, gereja Isa Al-Masih Jemur Sari ini. Sekiranya gereja ini boleh terus Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat bagi sekeliling, bahkan seluruh Indonesia, bagi dunia, untuk boleh menjadi garam dan terang-Mu. Tidak hanya gedung saja yang kami doakan, ya Tuhan, tetapi kami secara pribadi yang adalah gereja sejati itu, biarlah kami pun boleh berdampak dimanapun kami berada. Dalam seluruh aspek kehidupan kami, biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau juga memberkati apapun yang menjadi program-program ke depan bagi gerejamu di tempat ini. Sekiranya Tuhan yang mimpin dan membimbing Bapa di surga. Kau memberkati seluruh para pengurus. Engkau Tuhan menolong memberkati mereka seluruh para majelis. Biarlah mereka apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka rencanakan bagi kemajuan gerejamu di tempat ini, biarlah Kristus saja boleh dimuliakan. Kau memberkati gembala kami ya Tuhan, Pak Pendeta. Engkau Tuhan Yesus yang memelihara usia, kesehatan, keluarga, semuanya. Tuhan Yesus sendiri yang memelihara dan menjadi nahkoda bagi keluarga Pak Pendeta dan juga bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang.